Tapi ada satu juga tim yang lawan 10 pemain gak bisa menang. Emang kata Silakan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk yang kalah silakan 10 menjelaskan. pemain, kartu merah, 10 pemain, babak kedua. tapi ya bagus, semua keputusannya adil dari wasit yang sekarang sih bagus. Kartu merah ya emang bener kan, Ramsey-nya kan Emang 2 kali kuning. ya diving kan. Penalti diving jelas. Iya. Penalti juga MU dapat. Iya. Menurut gue ya Bruno tolol. Orang bilang Iya, itu jelas penalti itu. dia masih protes. Menurut gue lu gila masih protes. Lu clumsy banget. Gue live reaction kemarin kan, dan gue bilang ini jelas penalti. Ya. Jelas banget itu penalti. Tapi selama Yoro menjadi back utama MU, gue gak pernah tenang. Betul. Gue gak pernah Bener. tenang. Even kemarin sebelumnya menang, Betul. gak tenang gue main jadi Yoro. Beda sama De Ligt, beda sama Martinez. Mau sejelek-jeleknya dulu Maguire zaman lucu-lucunya, Yoro menurut gue parah banget. lebih parah menurut gue. Karena dia tuh tipikal back yang lebih ke covering, bukan motong bola. Dan sering banget dia memberikan space banyak buat pemain lawan. Dan kemarin ketika Ugarte masuk, Malaysia masuk, Dalo masuk, wah ini akan sesuatu terjadi yang tidak baik ini. Dan bener si Osula, gue baru mau ketawa, ini pemain apa? Wah anjing, golnya bagus banget anjing. Itu baru ditutup sama Maguire loh. Itu iya. Padahal jarang main loh itu. Ya iya, jangan kan jarang main, orang juga gak ada yang tahu dia siapa gitu kan. Ada biasanya kan ada si Denmark aja. siapa yang Wilson kan, Callum Wilson, kalau enggak ya ganti-gantian sama si Otomade. Kerasukan Lamine Yamal. Ya. Tapi ya Jadi apa faktor utama MU kalah sama 10 main itu apa? Sesko. Enggak, ada banyak haters, banyak haters yang bilang lu ngata-ngatain pemain MU sendiri ya. Ini gue bilang salah satu bukti. Tapi gue bilang gue lebih setuju Sesko itu jadi super sub. Nah iya Ya. kan. Kenapa? Karena pada saat dia masuk Untuk. tinggal 20-30 menit. Tenaganya masih banyak. Tenaga masih banyak. Lawan masih pemain yang full. udah kekurangan. Ya kan? Dan Bemo lebih happy kalau dia di sebagai striker kan dia bisa kemana-mana. Betul. Nah kemarin tuh Di gue melihat. samping lu punya winger yang bagus, Amad Diallo. Iya. Iya. Dan sekali lagi gue gak bilang Sesko pemain jelek, tapi gue bilang belum di level pemain utama secara Iya, bener. untuk konsisten week by week. Kalau mungkin lawannya yang kerasa lebih nyaman untuk misalkan bola-bola atas masuk akal. Tapi untuk bermain lawan Newcastle kita tahu Newcastle lawan Arsenal, lawan City sering banget tengahnya tuh membuat repot gitu. Karena dia mainnya muscle kan. Mainnya fisikal. Lu lihat 10 pemain aja, dia bisa mengcover semua area yang besar kayak gitu lawan pemain-pemain MU yang Dan Bemo jelek kemarin. jelek. Semuanya jelek, Kunya jelek. Ya. Bruno Bener Mas ya, Bemo dapat peluang yang depan gawang ya. depan mental. gawang. Itu harusnya gol sih. Itu harusnya gol. Itu juga ya itu Bemo kemarin juga jelek. Kunya juga kemarin kayaknya mainnya lebih ke kepancing emosinya. Bruno gol terakhir itu salah Bruno menurut gua. Dia ngoper ke siapa tuh yang dalam posisi dalam keadaan dijaga boleh kerebut transisi. Malaysia dong. Ini pemain ajaib. Gue kira ini pemain mitos loh. Ada seorang pemain namanya Malaysia. Dia masuk dengan rambut kontrolnya. Dibiarin lari itu. Kalau gua pasti akan gua potong di pinggir lapangan. Dia tutup terus ada Maguire yang tutup lagi Iya, kan. tapi untuk masuk dari belakang loh coach. Bayangin dia lari dari belakang Iya. ke samping bisa cut inside. Harusnya di momen kritis kayak gitu lu potong di tengah, ditabrak kek, professional foul kek, dibiarin Iya. masuk. Jaraknya jauh banget itu. Ya dibayangin. Kayaknya dia gak nyangka. Iya. Dia meremehkan. Ini pemain siapa ini? Emang golnya juga ajaib sih. Bagus golnya. Tapi justru itu harusnya dipotong karena momen-momen krusial kayak gitu yang justru mereka akan mencoba itu kan spekulasi. Sementara Itu spekulasi. Sementara MU menurut gue dalam keadaan lo harusnya menang. Dan lo ketika lo membiarkan pemain bergerak sebebas itu ya lo yang salah gitu. Dan ya menurut gue sekarang selain secara kemarin taktikalnya pergantian pemainnya menurut gue gagal. Dengan Ugarte masuk, dengan Malaysia masuk, sama si Dalo masuk ya. Pemain-pemain banyak underperform kemarin. Tapi berarti kedalaman squadnya yang jadi masalah kan? Karena kan kita sempat bahas ya. Banget. Ketika Busuk. MU itu menang terus kan itu benar-benar starting 11 gak pernah diganti kan? Iya. Karena udah mulai diganti, udah mulai goyang bang. Iya, Zirkzee Emang nggak nyetel sama gaya mainnya. tapi peluang besar loh itu sih. Iya, yang itu juga. Ramsdale juga save 2 kali. Iya, bagus Nurul. Tapi yang harus diapresiasi sebetulnya Newcastle sih dengan bermain 10 pemain, tapi kan kita tahu ya. Gila, iya. Lini tengahnya MU itu kan Fisik, bagus ya. banget kan. Tapi itu tonalnya sama Joelinton itu benar-benar di mana-mana dan mereka benar-benar fluid. Joelinton sih bekerja. Joelinton. Joelinton ini lebih kayak kuli gitu. Iya. Bahkan golnya Tapi Gordon gila, aja Joelinton. dia yang ngambil dari Casemiro di tengah, dia yang bawa, Iya. dia yang dapat penalti, dia yang
menyelesaikan gitu. Iya, Maksudnya iya. benar-benar individu banget sih, kerja keras banget sih. Ya. Dan napasnya sih gue mengapresiasi Iya. banget. Even Gordon aja dia masih ngepres terus-terusan loh. Padahal dia yang orang terakhir harusnya buat counter, dia masih ngepres juga. Harvey Barnes, Tonali, itu juga lo lihat deh cara dia ngepres. Gila sih cara Tapi mereka Gordon ngepres. dapat peluang besar juga tuh depan Iya, iya. Iya, gawang. benar. Iya. Tapi itu menurut gue ya karena dia juga dituntut bermain ngepres juga. Coach coba lo lihat Iya. Sesko. Iya. Mana ada pressingnya kayak Gordon begitu. Ya terlepas dari badannya yang Sesko gede. nggak biasa main Iya. di beda Dan liga. itu makanya gue bilang Sesko nggak bisa menjadi pemain utama MU karena gaya mainnya yang sekarang itu menuntut dia bergerak lebih banyak. Sementara kalau dia nggak bergerak ya udah kayak satu orang nganggur. Dan kemarin begitu Ugarte masuk lawan, kan sebelumnya 10 lawan 11. Begitu Ugarte Malaysia masuk 10 lawan 9 itu yang main. Ugarte Malaysia otomatis nggak ada kontribusi yang begitu. Dan Lamens kemarin juga lagi nggak begitu bagus menurut gua. Nggak Tapi itu jelek bukan salah juga. Lamens sih. Bukan lah. Bukan salah Lamens sih. Nggak begitu bagus menurut gua karena dia bola-bola dia even nggak ada pergerakan sama sekali kan. Karena peluangnya Bola itu ajaib Ji. Iya. Dapat itu. Tapi refleksnya sama sekali nggak ada Iya, berarti dia iya. nggak mencoba untuk bergerak sama sekali. Tapi ya gue nggak nyalain Lamens, gue lebih nyalain ke backnya di sana sih di yang kemarin. Gue sih nggak nyalain backnya. Gue saling kenapa lu nggak bisa cetak gol lawan 10 orang. Ramsdale bagus. Nggak, 2 peluang. nggak. Tapi 4 peluang coach. 2. Save itu 2 atau 3 atau 4 gitu. 2. yang mental Dua yang kan. bagus. Tapi defensive sih gue ngakuin sih solid banget sih si Iya. Defense sama tengahnya sih Karena karena lawan 10 orang, lu harusnya ngepres terus. Kasarnya begitulah. reaksi dari MU dan Carrick setelah kalah kemarin lawan Villa karena menurut gue ini akan menjadi menentukan krusial nggak cuma akhir musim MU di mana tapi bagaimana Carrick mempertahankan posisinya di MU musim ini. Oke.